Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah ini Allah hadirkan kita di tempat yang dimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriring salam kita sampaikan teruntuk seorang Nabi, beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di majlis ini, kita hadirkan kita punya keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita sayangi. Mudah-mudahan semuanya kalau lagi dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rizkinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan yang udah pada nikah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum pada punya jodoh, biar pada punya jodoh yang saleh dan saleha. Dan kalau ada janda atau duda yang mau nikah lagi, biar dapat jodohnya. Ya, dan mudah-mudahan tempat kita kerja di sini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga yang udah pada pulang ke rahmatullah, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Belum. Iya, lagi pada makan. Iya, semangat banget makannya ya, Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nih yang menghadirkan kita di dalam kesibukan kerja kita. Kita masih diizinkan oleh Allah buat hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen tahu jamaah sekalian, orang yang akan dimudahkan kakinya, langkahnya nanti menuju surganya Allah, dia waktu di dunianya Allah mudahin untuk hadir di majlis-majlis zikir dan di majlis ilmu seperti ini. Dulu saya waktu belajar jamaah sekalian di luar negeri sana, ada seorang ulama bilang begini, kalau kita nih misalnya nggak hadir di majlis ilmu dengan alasan saya lagi capek, saya lagi kerja, atau saya lagi banyak tugas nih, sibuk nih, sebenarnya bukan karena kesibukan kita yang kita tuh nggak bisa datang ke majlis, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala emang udah nggak menginginkan kita untuk hadir dalam satu majlis. Makanya nih Bapak Ibu nih semuanya, Mpok dan Abang, kalau hadir di majlis, walaupun kita orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, tapi Allah masih ngizinin kita buat hadir, berarti Allah menghendakin kita kebaikan. Sebagaimana hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau dikehendakin baik tuh bukan semata-mata dikasih harta, punya jabatan yang begitu tinggi, bukan, tapi dia diberikan pemahaman dalam ilmu agamanya. Jadi kalau kita dapat juga yang namanya harta dan pemahaman agama, itulah yang dinamakan sebagai surga dunia dan surga akhirat jamaah sekalian. Nah, pelajaran kita di waktu yang barokah ini jamaah sekalian, kita akan ngebahas tentang 3 wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Anas ibnu Malik. Ya, kalau kita nih bicara tentang Sayyidina Anas, beliau itu Masya Allah banget, dimana sahabat Nabi yang berkhidmah dari masih kecil. Ya, sahabat Nabi yang berkhidmah masih kecil. Sayyidina Anas ibnu Malik tuh kalau dipanggil tuh dengan panggilan Sayyidina Unes namanya. Karena satu ketika Rasulullah memerintahkan Sayyidina Anas untuk membeli sesuatu hajat. Pas ngebeli satu hajat nih jamaah sekalian, itu kan namanya Sayyidina Anas kan anak kecil tuh ya. Namanya beliau anak kecil, ketika beli hajat beliau main dulu tuh. Nabi ngeliatin, ini kemana Sayyidina Anas kok belum
pulang-pulang katanya beli hajat. Nabi maranin. Ketika Nabi maranin Sayyidina Anas, tiba-tiba beliau lagi main. Lalu apakah beliau marah? Enggak. Beliau hanya tekap matanya, Masya Allah, beliau tekap matanya, jamaah sekalian. Sayyidina Anas langsung bilang, aja ya di Rasulillah, ini tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tangannya Rasulullah itu wangi. Maka siapa yang bersentuhan dengan tangannya Rasulullah, itu sampai 7 hari 7 malam tangannya nggak hilang dari wanginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Anas ketika lagi menuangkan air wudunya Rasulullah, lagi nuangin air wudunya Rasulullah nih, Nabi pada saat itu nengok ke arah Sayyidina Anas ibnu Malik. Ini kisah sebelum diberikan wasiatnya gitu jamaah sekalian ya. Sayyidina Anas ketika Nabi melihat itu alangkah gembiranya. Kayak kita kan nih kalau dilihat sama seseorang, Masya Allah ya, apalagi yang lihat itu ulama, pimpinan kita, itu kita senang banget jamaah sekalian. Itu Sayyidina Anas ketika dilihat oleh Nabi gembira banget jamaah sekalian. Kenapa? Karena wajahnya Rasul itu penuh dengan cahaya. Ada kalau di dalam kitab namanya Syarafatul Mustafa. Itu kisahnya Sayyidatina Aisyah lagi pada menjahit. Sayyidatina Aisyah lagi menjahit. Ini kalau saya tanya ibu-ibu yang pada hadir pada bisa menjahit nggak? Bisa, benar. Bisa masukin inian benang ke jarum, bisa. Bisa, tapi kalau suami pakainya robek, yang jahit ibu apa tukang jahit? Ya, suami pakainya robek nih. Yang jahit kira-kira empo apa ibu apa tukang jahit? Tukang jahit. Iya. Insyaallah gitu ya. Nah, itu Sayyidatina Aisyah lagi menjahit. Ketika lagi menjahit jarumnya jatuh. Nah, ketika jarumnya jatuh itu pas banget lampunya juga mati. Kan di zaman dulu tuh lampunya nggak pakai lampu begini, pakai lampu patromak. Kira-kira ada nggak yang ngerasain di zaman dulu nih kalau kita nggak punya lampu, pakainya lampu dari botol sari akar, pakai sumbu, terus pakai minyak tanah, ngerasain nggak? Kalau ngerasain berarti usianya sekitar 90 tahun ke bawah ininya nih. Maksudnya lahirnya gitu, 80-an gitu, 90-an gitu kan ya. Yang kita dulu tuh masih pakai kalau pergi ngaji pakai batang pohon paya tuh, pergi ke rumah ustadz, sebelum sampai ke rumah ustadz muka kita udah hitam semuanya. Kan zaman dulu mah begitu tuh ya kalau ngaji ya. Nah, terus jamaah sekalian, Sayyidatina Aisyah ketika lagi mencari jarum, lampunya mati, itu nggak ketemu, tiba-tiba itu kamar Sayyidatina Aisyah terang, begitu terang, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Sampai beliau tuh bisa ngambil jarum dengan begitu mudahnya. Sampai waktu itu beliau mencari ini dari mana sih cahayanya, kan lampunya mati. Itu dalam kitab Syarafatul Mustafa dijelaskan bahwasanya ketika Sayyidatina Aisyah menoleh ke arah pintu sedang berdiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Sayyidatina Aisyah, ma ajmala wajhaka ya Rasulullah, sungguh indahnya wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatina Aisyah lagi ngirang lihat wajahnya Rasulullah, itu Nabi bilang begini, wailul man lam yarani ya Aisyah, celaka orang yang enggak bisa memandang wajahku ya Sayyidatina Aisyah. Beliau langsung gemetar, beliau nanya, manil ladzi lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang enggak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya, orang yang enggak pernah mandang wajahku kata Rasulullah, kalau disebut namaku dia enggak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau ada orang yang nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu jamaah sekalian. Nah, ketika Nabi menoleh ke arah Sayyidina Anas, Nabi bilang begini kepada Sayyidina Anas, ya Anas, ala u'allimuka salasa khisalin tantafi'u biha. Kata Nabi kepada Sayyidina Anas, wahai Sayyidina Anas sahabatku, mau enggak aku ajarkan 3 perkara, 3 wasiat, kalau kau lakukan ini maka akan bermanfaat bagimu hidup duniamu dan akhiratmu. Lalu kata Sayyidina Anas, bala bi abi wa umi ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, mau banget gitu bahasanya mah. Lalu apa kata Nabi? Yang pertama, dari wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Anas, ya Anas, wahai Sayyidina Anas, idza laqita ahadan min ummati, kalau kau berjumpa salah satu daripada umatku, pasallim alaihi, ucapin salam, fayatul umrok, maka umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang ingin umurnya panjang, maka kalau ketemu orang ngucapin salam. Nah, ini kalau saya tanya di sini, Bapak Ibu kira-kira kalau berjumpa baru naik di kantornya nih ketemu temen yang ngucapin salam apa langsung manggil?
Ada nggak yang langsung manggil, kadang-kadang langsung manggil, bapak, abang, empok, kan gitu kebanyakan ya. Nah besok kalau bisa, kita tuh jamaskan kalau ketemu ngucapin Assalamualaikum. Kenapa? Karena orang yang ngucapin Assalamualaikum umurnya bakal dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi siapa nih yang pada hadir, bapak sama ibu semuanya, kalau umur pengen dipanjangin, banyakin Assalamualaikum. Pernah juga, waktu itu ada jamaah sekalian seorang sahabat, bingung tentu ya, ngeliat Nabi tuh, ketika ada orang ngucapin salam, Assalamualaikum, 10 kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Terus lagi ada ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu 40 kata Nabi. Nah sahabat ketika dengar begitu, nanya kan ya Rasulullah, kenapa beda-beda 10, 20 sampai 40? Kata Nabi, kalau ngucapin salam semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak. Jadi kalau kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pahalanya bisa 30 atau 40 jamaah sekalian. Cuma kan kalau kita ngucapin salam itu kan tergantung bagaimana keadaannya Bapak ya. Kalau lagi nelpon kira-kira Assalamualaikum, paling kan begitu. Ada nggak kalau lagi nelpon begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada nggak begitu? Nggak ada ya sekalian. Nggak ada. Iya, kebanyakan Assalamualaikum gitu aja paling ya. Assalamualaikum. Makanya cenderung orang yang sering Assalamualaikum insya Allah umurnya lebih panjang ketimbang orang yang jarang Assalamualaikum jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kepada Sayyidina Anas, ya Anas, idza dakhalta ala baitika, kalau kau masuk ke dalam rumahmu, atau kita bisa artikan tempat kita kerja, kantor kita, fayak suruh khaira baitak, maka rumahmu akan diberikan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau masuk rumah itu sering ngucapin Assalamualaikum, maka rumah kita tuh akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah di zaman Nabi, jadi ada orang nih hamba sahaya nih, itu seorang pembantu, dia membeli suatu hajat keperluan di pasar, duitnya hilang. Dia pengen balik tapi takut dimarahin sama tuannya. Kata Nabi, ada apa? Saya takut pulang ya Rasulullah. Ya udah, ayo saya antar. Engkau jalan di belakang, saya di depan, kata Nabi. Sampai ini di rumahnya, rumah tuannya, Nabi ngucapin kan, Assalamualaikum. Lalu nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab lagi. Pas yang ketiga kali, Assalamualaikum, baru di dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kan heran, kenapa nggak jawab salam saya dari pertama? Apa kata orang yang di dalam rumah? Saya tahu ya Rasulullah, ketika engkau datang ngucapin salam pertama, rumah kami ini penuh berkah. Ketika kau ngucapin salam kedua, rumah kami penuh dengan cahaya. Yang ngucapin salam Rasulullah. Terus ketika kau ngucapin salam ketiga, kenapa kami jawab? Kami tahu kalau 3 kali kami nggak jawab, engkau pasti bakal pulang, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih kalau para jamaah nih, Bapak Ibu kira-kira kalau ke rumah orang itu adabnya, kalau ngucapin salam 3 kali belum dijawab, udah pulang. Ini kadang-kadang kita ngucapin salam 3 kali belum dibuka, digedor-gedor rumahnya. Ya kadang-kadang jendelanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada kan kayak gitu ya? Itu nggak boleh, nggak adab. Makanya kalau mau main ke rumah harus tahu, jangan di waktu beliau tidur, jangan di waktunya mereka istirahat, harus tahu waktu-waktunya. Kalau main misalnya malam kira-kira nggak pantas, jangan main. Kalau udah Assalamualaikum 3 kali, ya udah pulang. Jangan terus jamaah sekalian. Itu adabnya seperti itu. Bahkan di dalam mengucapin salam ini jamaah sekalian pernah satu ketika ada seorang sahabat ngadu sama Nabi kita. Hidupnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah ekonominya. Kata Rasulullah, kalau hidup kau pengen berkah, masuk ke rumah, ucapin Assalamualaikum, kemudian baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Ya 1 kali, misalnya Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipraktekin tuh, setiap masuk rumah Assalamualaikum, baca surat Al-Ikhlas, itu alhamdulillah setelah dia baca itu dia amalkan amanat dari Rasulullah, apapun yang dia pegang jadi berkah. Dagang apapun jadi laku, uang yang dia pegang jadi jamaah sekalian penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah juga, waktu itu kami sedang bersama dengan para masyayikh, para ulama. Ada seorang nanya, guru, ini kita rumah tangga nih hidup kita suka berantem katanya. Kita suka ribut sama istri, sama suami. Ada nggak amalan biar hidup kita nih romantis? Kata gurunya, kalau hidup pengen romantis, masuk ke rumah ucapin Assalamualaikum, baca surat Al-Ikhlas 1 kali atau 3 kali, lalu baca ayat kursi.
Karena orang yang membaca ayat kursi, insya Allah rumahnya dilindungin daripada penggoda setan yang membuat seorang saling benci sama istrinya atau sama suaminya. Jadi kalau hidup mau romantis nih ibu-ibu, kalau masuk ke rumah ucapin assalamualaikum, baca kulhu sama baca surat atau baca tadi ayat kursi 1 kali. Itu salah satunya seperti itu. Nah yang ketiga, wasiatnya Rasulullah yang terakhir kepada Sayyidina Anas adalah sholli sholatal awabin, sholatlah sholat duha. Fa inna sholat duha itu adalah sholatal awabin, sholli sholatal duha. Salatlah salat duha, karena salat duha itu adalah salatnya di mana orang-orang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, anugerah terbesar dalam hidup ini. Bapak Ibu kalau bekerja tuh ada tempat salatnya enak, ibadah kita enak, itu nikmat banget. Banyak orang di luar sana pengen salat aja kadang susah, nyari waktu salat aja mereka susah banget. Ini kita kalau jalan misalnya masuk di sini jam berapa, bisa salat duha dulu di sini. Atau jamaah sekalian ada waktu lagi senggang, kita bisa sholat duha di sini. Karena waktu itu ada seorang, dia ngadu sama guru-guru, kenapa sih hidup saya banyak banget maksiat? Ada nggak caranya biar saya ini dilindungi oleh Allah, biar saya ini nggak maksiat? Kayaknya berat banget dalam menghadapi godaan hidup ini. Ada nggak amalannya? Kata gurunya, kalau kau pengen terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat, maka jangan pernah ninggalin sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Itu salat duha, Masya Allah, doanya cakep banget. Ya Allah, jika rezeki kami ada di langit, turunin. Kalau ada di bumi, keluarin. Kalau susah, permudah. Kalau jauh, deketin. Kalau misalnya nggak ada, adain. Kalau haram, sucikan. Itu doa daripada salat duha jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari para jamaah sekalian, khususnya kita berada nih di tahun-tahun akhir ya, tinggal 7 hari lagi menjelang bulan Muharram, artinya pergantian tahun. Mari kita muhasabah diri kita semuanya. Kalau Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud tuh, kalau beliau muhasabah tuh enggak setiap akhir tahun. Setiap matahari terbenam, beliau selalu sedih kalau di hari itu amalnya enggak bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dengan 3 nasihat tadi itu, kalau ketemu orang, ngucapin salam, umur kita dipanjangin. Terus yang kedua, kalau masuk ke rumah atau kantor, ucapin salam, maka rumah atau kantor kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, jangan tinggalkan sholat duha, karena itu sholat yang dimana akan menjadikan hidup kita semakin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Pertanyaannya umum ya, silakan. Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Nah. Nah, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam Al-Quran, pertanyaan yang pertama ya, dalam Al-Quran dijelaskan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Kalau kita diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan yang lebih baik. Artinya karena semakin banyak kita menjawab salam, maka semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Memang ada perkara di dalam syariat itu, sesuatu yang sunnah lebih afdal dari yang wajib. Ya, sesuatu yang sunnah lebih afdal dari yang wajib. Kalau kita bertanya misalnya, kira-kira kalau mengucapkan salam itu hukumnya wajib apa sunnah? Mengucapkan salam hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi afdalan mana? Afdalan yang mengucapkan apa yang jawab? Yang mengucapkan. Yang lebih awal, yang lebih berat jamaah sekalian. Makanya dikatakan lebih afdal sesuatu yang sunnah daripada yang wajib. Contoh juga saya contohkan begini.
Kalau kita punya hutang, membayar hutang itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi mengikhlaskan utang kita hukumnya sunnah. Tapi lebih bagus yang mana? Yang sunnah daripada yang wajib. Gitu maksudnya. Iya, bisa nggak kira-kira kalau kayak gitu? Tergantung Ustadz, kalau utangnya gede ya kagak bisa kan gitu ya. Utangnya gede nggak bisa. Nah kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, memang ada perbedaan antara kita masuk rumah yang kosong dengan masuk rumah yang ada isinya. Kalau yang ada isinya maksudnya ada orangnya. Ya tadi benar yang Bapak bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga ada yang bilang Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca Al-Ikhlas sama ayat kursi. Ada juga yang langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Itu semuanya benar seperti itu. Masya Allah ya, jadi dipraktekin semuanya. Khususnya sih kalau buat bapak-bapak nih, Assalamualaikumnya ada 3 ya. Yang diingetin Assalamualaikum bapak-bapak ada 3 ya. Yang pertama, Assalamualaikum di depan pintu rumah. Yang kedua, Assalamualaikum di pintu kamar istri atau kamar kita. Ya kira-kira kalau selama ini masuk ke kamar ngucapin Assalamualaikum nggak? Kalau nggak Assalamualaikum. Ya, kalau dalam kitab Qurratul Uyun, orang yang nggak ngucapin Assalamualaikum ketika masuk ke kamar istri atau kamar kita, itu akan ada setan yang ikut, namanya setannya Dasim. Makanya kalau istri ngelihat kita atau kita ngeliat istri, bawaannya kayaknya kurang enak aja ya mas kalian. Kurang enak. Jadi kita tuh kalau sama suami kayaknya ngeliatnya kayak nggak tenang aja gitu, nggak nyaman. Kenapa? Ada setan namanya Dasim. Makanya biasakan kalau masuk ke rumah ngucapin Assalamualaikum, masuk ke kamar istri, ada istri kita di dalam apalagi Assalamualaikum. Terus yang ketiga, kalau kita ingin ibadah sama istri nih, udah di depan wajahnya bilang Assalamualaikum wahai sayangku gitu ya mas kalian. Dalam kitab Fathul Hijar kayak gitu. Pernah nggak ngelakuin kayak gitu? Nggak pernah. Iya, jujur aja nggak pernah ya. Ibu-ibu nih besok-besok atau ntar malam kalau suaminya masuk kamar ibu nggak ngucapin Assalamualaikum, suruh balik dulu aja. Bang, Assalamualaikum dulu baru kemari lagi gitu. Iya, kenapa? Ntar kalau begitu bawanya setannya Dasim. Sekarang ibu ditanya dari diri sendiri, pernah nggak kalau ngeliat suami bawanya kagak enak aja gitu? Pernah nggak? Sering? Atau bapak-bapak kalau ngeliat istri bawanya enak apa kagak enak? Enak. Tergantung kondisinya ya. Tergantung kondisinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Nah, nah, ya, terus sekali. Nah, betul. Iya, betul betul, Masya Allah. Nah, ya pertanyaannya berkaitan dari pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua gitu ya, berkaitan. Memang ketika kita tadi disebut dengan panjang umur, kita kan berpikir ya Allah kalau umur sampai 100 lebih makanya nyusahin orang kan gitu Bapak ya. Jadi saya kisahkan dulu. Dulu ada umat-umat terdahulu itu nanti akan melihat ada suatu umat di mana umat itu usianya pendek tapi pahalanya banyak Bapak. Jadi membandingkan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang dimana usia mereka tuh sampai ratusan tahun tapi amalnya dikit. Tapi akan ada datang suatu umat di mana umurnya pendek tapi amalnya membandingkan amal yang dimana umat yang hidupnya ratusan tahun. Nah ketika ditanya seperti itu umatnya siapa? Yang usianya paling cuma di antara sitin wa sabain, di antara 70 atau 60 tahun. Itu dikatakan itu adalah umat Nabi akhir zaman, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika dibilang dipanjang umurkan di dalam taat itu, di dalam ibadah, maksudnya apa? Maksudnya adalah umur yang panjang itu, walaupun dia umurnya pendek hanya 40, tapi dikatakan panjang karena penuh dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Bapak. Jadi ketika kita ngucapin salam, Fayatul Umroh, umur kita panjang. Walaupun umur kita misalnya berapa nih, masih 40, 45, itu dicatatnya seakan-akan umur kita udah ratusan tahun. Dalam segi amal ibadahnya. Atau tadi misalnya silaturahmi,
akan memperpanjang umur gitu misalnya. Atau sedekah dengan anak yatim juga itu akan memperpanjang umur. Bahkan dibilang kalau orang duduk di majlis ilmu nih, dia misalnya jamaah sekalian ngucapin salam kepada gurunya, Assalamualaikum Ustaz, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 tahun dia ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada juga keterangan hadis, siapa orang yang puasa di akhir tahun dan awal tahun, itu juga ada pahalanya sekian puluh tahun jamaah sekalian, atau 50 tahun seperti ibadah. Itu maksudnya apa? Meskipun umur kita nggak panjang, walaupun nggak pendek, tapi dia mempunyai amal yang membandingkan amalan orang yang hidupnya ratusan tahun. Begitu maksudnya. Di pertanyaan yang pertama dengan kedua, itu nyambung semuanya. Dia yang dimaksud panjang umur itu bukan umur kita sampai ratusan tahun. Ya setidaknya umur panjang yang dimaksud walaupun kita dikit, tapi dihitung amal ibadah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu keterangannya. Ya, ibu-ibu nanya, belum pernah nanya ibu-ibu nih. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buat ibu-ibu. Ya. Bisa juga mulai dari biasa saya kalau untuk parkir saya baru alam itu bisa atau memang sebelumnya sih saya atau juga salamnya lalu kedua biasa saya juga salam mas kantor. Dari situ ada beberapa yang maksudnya ada yang non muslim. Jadi sistem itu Ustaz gitu. Iya. Dan menurut Pak Ustaz apakah maksudnya saya memberi salam saat ini juga terus dan ya itu apa tadi ada yang non muslim juga bisa menjawab salam juga di Pak Ustaz. Itu aja sih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Yang pertama, ketika kita ngucapin salam atau tadi itu amalan yang 3 tadi, itu juga bukan untuk laki-laki saja, tapi untuk wanita juga semuanya masuk ya. Di antara amal-amalan yang dikerjakan tentunya laki juga, wanita juga. Terus tadi di antaranya pertanyaannya yang saya pahamin sih, ketika masuk rumah gitu Ibu ya, atau parkir mobil atau gimana tadi? Pintu, iya. Jadi kalau kita misalnya parkir mobil atau apa, yang diberikan salam itu ketika kita keluar dari pintu mobil, terus kita mau masuk ke rumah kita, ya masuk ke rumah, pintu rumahnya gitu Ibu. Jadi pas pintu ke rumahnya, baru kita ngucapin salam. Kalau kayak garasi itu kan pasti ada pintu buat ke rumah tuh. Disitulah kita ngucapin salamnya. Jadi kalau masuk gerbang mah belum ngucapin salam dulu. Kalau masuk gerbang kita belum ngucapin salam, nanti setelah kita turun dari rumah, kalau di situ memang ada suami, ada anak atau ada pembantu kita, nggak apa-apa langsung ngucapin Assalamualaikum gitu ngucapin. Tapi kalau nggak ada di mereka di depan, maka ketika buka pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru kita ucapin seperti itu. Ya. Nah kemudian yang kedua, kalau kita masuk kantor di dalamnya ada orang non Muslim, itu bagaimana? Apakah kita tetap ngucapin salam? Tetap. Kan yang kita ngucapin salam itu kepada saudara kita sesama Muslim. Kalau ada yang non-muslim ngucapin salam, kadang-kadang kan mereka juga ngucapin salam tuh Ibu. Assalamualaikum, kita jawab aja waalaikum, udah gitu aja. Jawabannya waalaikum. Ya, jangan waalaikumsalam tapi waalaikum. Ya, seperti itu ya jamaah sekalian untuk kita toleransi kepada saudara-saudari kita yang non-muslim. Jadi tetap Ibu ngucapin salam. Sekalipun di situ cuma adanya misalnya mereka yang non-muslim, tetap aja kita ngucapin salam. Assalamualaikum tujuannya bukan buat mereka, tapi buat tempat ruangan yang kita kerja di situ agar tempatnya menjadi berkah. Gitu ya Bu ya. Tadi ada ini Bapak satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di mana ketika kita misalnya sedang memimpin atau kita tidak tahu proses, seringkali kita diawali dengan menyampaikan salam. Ada itu misalnya assalamualaikum, salam sejahtera,
Ah, ah. Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim mengucapkan salam dari agama lain dalam konteks formal dan toleransi? Nah, Lalu bagaimana sebaiknya sikap dan adat kita sebagai muslim dalam hidup berdampingan dan menjaga toleransi beragama di Indonesia? iya betul sekali. Bagus pertanyaannya, Masya Allah ya. Ya, di dalam hidup ini memang kita ada yang namanya toleransi, saling menghargai di agama satu dengan agama yang lain. Tentunya yang jadi pertanyaan Bapak ini bagaimana kalau kita berada di satu tempat nih yang di dalamnya tuh kita memang katakan mempunyai peran penting gitu di dalamnya, seperti kita ketua atau pimpinan, dan di depan kita tuh ada orang yang bukan saja muslim tapi non muslim, ada yang beragama mungkin agama Kristen, Hindu dan sebagainya. Boleh nggak kita ngucapin dengan 3 ucapan salam gitu kan ya? Tadi dikatakan assalamualaikum, salam apalagi itu salam 3. Nah itu kalau memang sebatas hanya penghormatan sebagai dia pemimpin, itu nggak jadi masalah. Yang penting tadi kita adalah udah ngucapin yang pertama dengan kalimat salam kepada orang muslim. Sebagaimana banyak ulama berbeda pendapat yang saya ngaji gitu di Timur Tengah nih ya, tentang pengucapan misalnya hari raya umat lain. Seperti misalnya hari raya Natal mereka, hari raya sebagainya, itu jika kita bukan orang yang tidak ada kepentingan, maka lebih baik jangan diucapkan. Tapi kalau memang kita punya teman yang dia dekat dengan kita, yang setidaknya kalau misalnya kita tidak mengucapkan kepada itu akan merubah nanti keharmonisan kita sebagai sama-sama teman kantor gitu misal, atau sama-sama teman dalam masalah kita interaksi sosial. Nah itu kalau kayak gitu bagaimana? Ada yang ulama bilang mengatakan boleh hanya sekedar kita mengucapkan seperti kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore. Nggak ada lebihnya daripada akidah. Tapi ada juga ulama yang satu berpendapat kalau misalnya begitu nggak bisa. Pokoknya kalau emang itu umat mereka, kita nggak bisa mengucapkan tersebut. Nah kalau saya ngambil jalur tengah. Kalau memang ada kepentingan, kita lebih baik yang nggak mengucapkan. Tapi kalau ada suatu kepentingan kayak tadi memang dia teman dekat kita, pimpinan kita, yang sekiranya nih kalau kita nggak ucapin akan mengganggu keharmonisan di dalam kehidupan muamalah kita, maka kita ucapkan dengan dasar tidak meyakini dalam akidah kita agama mereka, tapi kita hanya sebatas penghormatan mereka saja. Inilah yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi kita mau ngambil yang A boleh, yang B boleh, yang terpenting kita jangan pernah nyakitin agama lain. Kalau sebatas hanya toleransi, sebatas hanya kita penghormatan dengan mereka, itu tidak jadi masalah. Makanya banyak kan pimpinan-pimpinan muslim kita tuh kalau di depan rapat di Indonesia ataupun di mana gitu dalam bidang-bidang yang lainnya itu pasti ngucapin 3 salam. 3 salam. Dan saya juga sering ketemu orang-orang yang seperti itu, mereka bertanya seperti pertanyaan Bapak dan saya jawab sebagaimana jawaban saya saat ini. Tapi kalau misalnya kita di sini nggak ada kepentingan ya jangan gitu ya. Paham kan Bapak? Insya Allah ya. Cukup. Ya, alhamdulillah. Dan biar pada sehat semuanya, pada berkah. Dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita semuanya. Dan dengan hadir di majlis ini, hati kita diberikan hati yang tenang. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.